Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Saya di sini selaku moderator dan anggota saya yang bernama Arni Syakila Dinita. Kami di sini akan menjelaskan tentang sarana, prasarana, dan sistem pendidikan nasional. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis sarana menurut Keputusan Menteri P&K Nomor 79/1975. Sarana pendidikan terdiri dari kelompok besar, yaitu 1. Bangunan perabotan sekolah, 2. Alat pembelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga serta laboratorium, 3. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Secara umum, komponen-komponen dan sarana-prasarana pendidikan diantara lain 1. Lahan. Adapun jenis lahan yaitu 1. Lahan terbangun, lahan yang di atasnya berisi bangunan. 2. Lahan terbuka, lahan yang belum ada bangunan di atasnya. 3. Lahan kegiatan praktek, lahan yang digunakan untuk pelaksanaan. 4. Lahan pengembangan, lahan yang dibentuk untuk pengembangan bangunan dan kegiatan praktek. Lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai dengan cakupan wilayah sehingga mudah dijangkau dan aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik. 2. Ruang. Secara umum, jenis ruang dapat ditinjau dari fungsinya, dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar teori dan praktek, antara lain ruang teori, sejumlah rombel, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang olahraga, dan ruang keterampilan. 2. Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan kegiatan kantor yang terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang keterampilan, dan gudang. 3. Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar, antara lain ruang ibadah, ruang serbaguna, ruang UKS, ruang OSIS, WC atau kamar mandi, dan ruang BP. 3. Perabotan. Jenis perabotan sekolah dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Perabotan pendidikan. Semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar, adapun jenis dan bentuknya mengacu pada itu sendiri. 2. Perabotan administrasi. Perabotan digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Jenis perabotan ini banyak sekali ragam dan jenisnya. 3. Perabotan penunjang. Perabotan yang digunakan untuk dibutuhkan dalam ruang penunjang seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS, dan sebagainya. 4. Alat dan media. Adapun alat dan media pendidikan antara lain 1. Buku atau bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah sekumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 2. Buku pegangan. Buku pegangan digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai acuan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 2. Buku pegangan. Buku pegangan digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai acuan dalam pembelajaran yang bersifat normatif, adaptif, dan produktif. 3. Buku pelengkap. Buku ini digunakan oleh guru untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi. 4. Buku referensi atau buku sumber. Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk informasi mengenai suatu bidang ilmu keterampilan. 5. Buku bacaan. Buku ini dapat digunakan oleh guru dan
peserta didik sebagai bahan bacaan tambahan non-fiksi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta bacaan fiksi yang bersifat relatif. Fungsi sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi antara lain. 1. Sebagai alat dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa. 3. Sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran. 3. Sebagai alat untuk melancarkan proses pembelajaran. 4. Sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep konkret ke abstrak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 disebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang pertama, tujuan institusional. Dalam tujuan pendidikan institusional, dipersyaratkan adanya ciri khusus suatu lembaga, yaitu yang pertama, memberikan rambu-rambu tentang arah, isi, dan jenis usaha pendidikan. Yang kedua, pembatasan tentang karakteristik siswa yang diterima. Yang ketiga, pada tujuan lembaga tersebut ada beberapa yang dapat mempengaruhi secara institusional, yaitu tujuan pendidikan nasional, ciri khas lembaga, tingkat perkembangan anak didik yang diterima. Yang kedua, tujuan kurikuler merupakan penjabaran tujuan nasional yang harus dicapai oleh setiap bidang studi pada lembaga pendidikan tertentu. Setiap bidang studi memiliki tujuan sendiri dalam merumuskan dalam kurikulum. Contoh rumusan tujuan kurikuler antara lain, siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia secara dengan situasi dan tujuan bahasa serta tingkat pengalaman mahasiswa. Yang ketiga, tujuan instruksional atau capaian pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan tujuan instruksional atau yang sekarang disebut dengan capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan yang paling rendah tingkatnya merupakan tujuan setiap pokok bahasan pada bidang studi tertentu. Yang kedua, rumusan pernyataan mengenai kemampuan atau tingkah laku yang dihadapkan dimiliki siswa setiap mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada dua macam tujuan instruksional.
yaitu tujuan instruksional umum atau TIU, capaian pembelajaran umum atau CPU, dan tujuan instruksional khusus atau TIK, capaian pembelajaran khusus atau CPK. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi diri. Dengan sistem pendidikan diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara.